Anaknya Mars Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan semangat tekad menyala bersatu padu, mari terangi dunia, ayo membangun kejayaan negeri, wujudkan cita. Generasi berilmu bertakwa, mampu bersaing, bertata sesuai dengan profesi. Dengan jiwa dharma, kami selalu setia mengabdi demi jaya Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, terima kasih Bu Sofa. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa hari ini akan mendapatkan sertifikat ya pada acara hari ini. Tapi peserta harus mengisi absensi terlebih dahulu, dan absensi atau link presensi akan diberikan di room chat nanti di akhir materi sebelum penutupan. Dan hari ini akan ada bagi voucher nih sebesar 150.000 untuk 3 orang terpilih yang aktif sharing dan bisa menjawab pertanyaan dari panitia pada acara Ngopi Barbar siang hari ini. Baik teman-teman, acara webinar Ngopi Barbar Ngolah Pikir Belajar Bareng siang ini akan mengupas paparan ya tentang asesmen digital, dan ada 3 yang akan menyampaikan pemaparan santai kegiatan Ngopi Barbar ini. Baiknya kita akan share dulu ya CV kita. Sebentar. Mohon maaf, ini lagi hujan besar, jadi harus tutup video dulu. Ya, CV yang pertama itu ada tentang Bu Sofa, pemapar yang pertama. Bu Sofa lahir di Mekah. Belum muncul, Bu. Oh, belum? Belum muncul ya? Belum, masih folder. Oh, ini saya sudah share ini. Screen-nya, iya, share screen-nya yang folder itu, Bu Nop, bukan share screen Padahal file. ini udah. Oh, bentar share ya. screen-nya ganti, Bu. Bentar ya. Close dulu share screen-nya. Close dulu, Bu Nop. Oke. Filenya dibuka dulu, baru share screen. Sebetulnya udah dibuka, bentar. Oke. Sudah terlihat belum? Belum. Share screen. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum. Belum ya? Ya, udah. Tapi Lagi ini masih, loading. tapi ini masih ini. Bentar. Ya, Bu Novi nih. Nah, oke, ini narasumber yang pertama, Bu Sofa, lahir di Mekah. Wah, jauh sekali ya, Bu. Sampai harus naik kapal Ya, ini. lagi merantau. Masya Allah. 28 Oktober tahun 1985. Lulusan S1 STIS TB Ciputat Tangerang.
sekarang sedang menempuh program S2 Pasca Sarjana PAUD di Universitas Pancasakti Bekasi. Asal Kota Serang, instansi TK Cahyani Kota Serang, dan jabatan kali ini adalah sebagai kepala sekolah. Pengalaman dan prestasi, Masya Allah, ini pendiri rumah baca jalanan di daerah Ciledug, Tangerang. Bareng-bareng dulu ya. Oke, selanjutnya narasumber yang kedua, Bu Erma Caturwulandari, lahir di Surabaya nih. Saya juga sempat kepikiran nih sama Bu Erma. Lahirnya di Surabaya, sekarang ada di Binjai. Di Surabaya tanggal 28 April 1983, lulusan S1 PGMI STIT Al-Wasilah Kota Binjai. Sedang menempuh program S2 Pasca Sarjana PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Asal kota sekarang Binjai, Sumatera Utara, instansi MIRA Darul Ulum Al-Huda, dan jabatan sebagai kepala sekolah sampai dari tahun 2011 sampai sekarang, Masya Allah ya. Dan ini saya sendiri, saya suka malu. Ini saya sendiri, saya lahir di Garut tahun 85. Kenapa nggak menulis tanggal? Karena takut ada yang ngasih hak kado. Lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Garut. Kemudian saya juga menempuh di S1 PG PAUD Tasikmalaya, dan sekarang sedang menempuh program S2 Pasca Sarjana di Universitas Pancasakti Bekasi. Asal kota saya Garut, instansi TK Al-Fadilah. Ya, pengalaman ini mungkin karena pengalaman pernah menjuarai Kupres PAUD dan Inovasi Pembelajaran tahun 2020 di Kota Banjar, serta menjadi peserta Singapore International Foundation sampai sekarang. Kemudian mengajar praktik baru selesai, guru penggerak angkatan 4 tahun 2022. Baiklah, tiba saatnya ya kita di acara inti yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber pertama, yaitu Ibu Sofa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ibu Sofa saya persilakan. Terima kasih banyak Bu Novi atas kesempatan yang sudah diberikan di siang hari ini. Hari ini kita sambil nyantai aja ya, bisa saya memaparkannya juga lebih santai. Boleh siapin kopinya, yang nggak kopi boleh nyusu, boleh ngeteh atau kopi susu. Sudah saya ya. sudah simpen kopi dulu. Asal jangan sampai rungkat kopi susunya ya, kayak gak ada ntar ya. Siang ini saya share screen dulu sebentar. Ya. Siang ini kita mau ngobrol bareng nih tentang konsep dasar asesmen berbasis digital untuk anak usia dini ya. Pastinya ini sudah tidak asing lagi kita dengar ya di implementasi terutama kita di kalangan pendidik dengan berbagai macam asesmen yang kita pergunakan. Salah satunya ada alternatif untuk menggunakan asesmen berbasis digital. Nah, sebelum kita membicarakan tentang asesmen berbasis digital, pasti kita harus tahu dulu ya, kita sebagai pendidik di abad ke-21 ini, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya, pastinya sudah berkembang pesat karena memang sudah merupakan era digitalisasi. Ya, sudah merupakan era digitalisasi karena kenapa? Kita tidak boleh ketinggalan juga sebagai pendidik merupakan key actor in the learning ya. Kita ini adalah kunci utama dalam pembelajaran. Di mana dalam hal ini guru itu memiliki peran yang sangat vital dan fundamental dalam membimbing, mengarahkan, dan mendidik peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru itu juga berperan sangat penting ya, karena sebaik apapun kurikulum dan sistem pendidikan yang ada, tapi tidak didukung oleh mutu guru yang memenuhi syarat, pastinya akan menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya jika guru itu bermutu, berkompeten, tetapi tidak didukung dengan kurikulum dan sistem yang tidak baik sekalipun, itu akan tergantikan dan akan tertopang oleh guru yang bermutu tersebut. Keberadaan guru itu tidak tergantikan oleh siapapun ya, termasuk oleh teknologi canggih di masa sampai kapanpun itu tidak akan tergantikan. Karena itu kita sebagai pendidik pun memang harus mengikuti perkembangan zaman, harus terus meningkatkan kompetensi kita sesuai dengan berjalannya waktu dan zaman saat ini.
Oleh karena itu, pendidik dan tenaga kependidikan juga perlu memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, kompetensi yang terstandar, serta mampu mendukung dan menyelenggarakan pendidikan secara profesional. Khususnya, guru juga sangat menentukan kualitas output dan outcome pendidik secara profesional ya. Khususnya guru juga sangat menentukan karena guru itu yang merencanakan pembelajaran, menjalankan rencana pembelajaran tersebut yang telah dibuat, sekaligus menilai pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki pendidik saat ini? Di kolom chat sudah ada linknya, Bu Novi? Ya, sudah ada linknya. Boleh diklik linknya, kita isi kompetensi apa sih yang harus dimiliki pendidik saat ini. Yang mau menjawab boleh tinggal langsung ketik di Padlet ya. Kita akan buka tanya jawab buka pertanyaan dulu untuk para peserta semua. Bagi jawaban yang paling oke nanti kita kasih voucher pulsa pertama nih buat yang beruntung. Silakan, ada yang mau langsung klik? Menurut teman-teman, kompetensi apa sih yang harus dimiliki pendidik saat ini? Caranya tinggal tadi klik linknya, kemudian buka ke Padlet, kemudian tinggal yang tanda plus ke bawah itu tinggal ngisi. Tinggal tanda plus ke bawah. Misalnya Bu Novi mau jawab juga apa, ya. Bu Novi? Coba ya, saya coba ya. Bu Novi coba jawab, misalnya 1. Yuk, yang paling cepat nih, yang pertama jawab dikasih voucher pulsanya. Bu Dharma Cinta boleh jawab. Profesional. Oh, jawabannya profesional di chat. Nah, itu sudah ada. Selain ya. Kompetensi digital dan kompetensi profesional. Ini yang jawab siapa, Bu Novi? Ya, itu tinggal ke bawahnya. Bunda-bunda semuanya sudah mencoba ini? Padlet? Ini forum discuss bareng ya, saat webinar misalnya. Wait. Oke, Bu Nov, kalau ada yang jawab baru. 4 kompetensi harus dimiliki. Ditulis namanya, Bu. Ditulis namanya. Pedagogik dan kepribadian. Kepribadian sosial pedagogik ya pasti. Kompetensi apa lagi? Utamanya memang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh pendidik ya. Bisa di-close dulu, Bu Nov? Oke. Tadi ya, utamanya memang 4 kompetensi itu yang harus dimiliki oleh pendidik. Tapi mengikuti era digitalisasi saat ini, kompetensi pendidik yang harus kita miliki utamanya saat ini pertama adalah pendidik itu mampu memfasilitasi, menginspirasi, dan meningkatkan kreativitas dalam pembelajarannya. Yang kedua, pendidik mampu merancang dan mengembangkan pengalaman dan asesmen pembelajaran pada era teknologi sekarang ini. Kemudian pendidik juga dapat menjadi model bagi anak, baik dalam cara belajar maupun bekerja pada era digital. Pendidik mampu mendorong serta menjadi model bagaimana menjadi masyarakat digital yang bertanggung jawab. Nah, ini siapa yang bocor? Ada yang bocor, Bu? Ini adalah kompetensi pendidik yang harus kita miliki di abad 21. Di samping kompetensi utama kita yang harus kita miliki ya, 4 kompetensi itu memang itu sebagai basic kita sebagai pendidik, tapi di era digitalisasi ini, di abad 21 ini ada beberapa kompetensi tambahan yang harus kita miliki. Jadi kita memang benar-benar harus melek teknologi, nggak bisa lagi kita berkutat ke belakang lagi. Memang betul-betul harus mengikuti perkembangan zaman, terutama memang anak-anak kita pun sudah bergantung juga ya dengan gawai, dengan gadget, dan kita pun jadi tidak boleh kalah, tidak boleh sampai kalah. Nah, tapi di samping pengetahuan kita tentang gadget pun kita harus bisa mengarahkan ke pembelajaran juga. Jadi terutama di asesmen berbasis digital ini, kita benar-benar harus melek mengenai digital.
Ini adalah beberapa kompetensi yang harus kita miliki, mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan ya. Selanjutnya mengenai, ada yang kelima. Yang kelima ini pendidik wajib berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Nah, tadi tentang kompetensi pendidiknya. Sekarang tentang asesmennya itu apa sih kalau asesmen itu? Kami ambil pendapat ahli menurut Jajar Raharja ya. Asesmen itu proses pengumpulan informasi dengan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan berkenaan dengan penempatan dan program pendidikan bagi siswa tertentu. Dalam penilaian asesmen itu pastinya, dalam penilaian atau asesmen ya, pastinya kita harus menilai dengan otentik dan objektif. Apa sih, gimana sih penilaian otentik itu dilakukan? Boleh di kolom chat ya, misalnya yang mau jawab penilaian otentik itu sih sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan penilaian otentik? Silahkan yang mau jawab langsung di chat. Pulsanya masih menanti ya, Bu Nop ya? Ya, kalau kesulitan tadi dengan Padlet, silahkan di kolom chat saja. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan penilaian otentik? Pasti sudah tidak asing dong ya dengan otentik ini sendiri. Ibu-ibu? Masih belum connect, kayaknya masih perlu kopi ya, Bu Novi ya? Boleh diminum dulu kopinya, Bu? Boleh diminum dulu kopinya. Silahkan, teman-teman yang hadir di sini. Siapa nih? Oh, banyak juga nih ya. Ada Bu Aisyah, Bu Ani, Bu Ari. Bu Ari kemana, Bu Ari? Bu Ayu, Bu Dian. Bu Dian apa otentik, Bu Dian? Hidupin apa? Panas sekali. Kalau Ini ya, oke. Bagaimana sih penilaian otentik? Otentik itu sebelum kita bahas ke bagaimana penilaian otentik dilakukan, kita perlu tahu dulu penilaian otentik itu sendiri apa sih? Ya, penilaian otentik itu adalah penilaian apa yang kita lihat di lapangan. Penilaian yang kita lihat secara langsung di lapangan, secara real, secara fakta itu yang kita nilai. Dan itu berkesinambungan ya, tidak hanya sekali kita lihat kemudian kita nilai, tapi memang sesuai dengan prinsip asesmen ya, kita menilai secara otentik itu secara berkesinambungan. Gimana sih penilaian otentik dilakukan? Penilaian itu dilakukan sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Kemudian, keluar. Dilaksanakan sepanjang waktu, terintegrasi dengan kegiatan anak, dan berdasarkan data atau fakta dan objektif. Jadi memang objektif dan tidak subjektif ya. Selama ini kadang ya yang terjadi di lapangan, kita menilai anak-anak itu berdasarkan asesmen virtual. Maksudnya jadi kita memang menilai anak-anak saat itu. Kita membuat instrumen penilaian ya. Tapi saat pengisian laporan perkembangan, kadang kita lupa dengan instrumen asesmen yang sudah kita buat sendiri. Hingga akhirnya kita mengisi laporan perkembangan berdasarkan ingatan kita saja terhadap anak tersebut. Benar apa betul, Bu Ibu? Kadang-kadang seperti itu. Oh ya, Bu Ari baru jawab ya. Nah, kalau misalnya kita masih melakukan seperti itu, berarti keotentikan dan keobjektifannya sudah hilang karena kita sudah tidak menilai berdasarkan data yang kita kumpulkan selama penilaian tersebut. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka memang kita perlu melakukan asesmen secara berkesinambungan dan dilakukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya atau otentik dan objektif. Nah, sudah menerangkan tentang asesmen, kita akan bicarakan mengenai digital. Apa sih digital itu?
Digital adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang menggunakan sistem digital atau numerik untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan informasi. Jadi memang digital itu yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi ya. Kita lebih akrabnya dengan menyebut TIK. Sekarang membicarakan tentang apa yang disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi dari TIK tersebut. TIK merupakan keseluruhan sarana yang tersedia untuk mempermudah hidup serta menjaga kelangsungan dan kenyamanan hidup. TIK itu mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi, di mana teknologi informasi ini merupakan semua hal yang terkait dengan mengolah data, termasuk mendapatkan, memproses, menyusun, menganalisis, menyimpan, dan melakukan elaborasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, juga untuk kemudian dikomunikasikan ya, untuk disebarkan. Nah, kalau teknologi komunikasi itu segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantunya untuk memproses dan mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. TIK informasi dan komunikasi ini saling terkait satu sama lain. Kemudian penggunaan TIK ini memungkinkan guru juga untuk data atau ekspresi anak yang dapat dideskripsikan dan diolah lebih lanjut sehingga diketahui potensi capaian perkembangan anaknya sendiri. TIK juga dapat digunakan untuk melakukan penilaian atau asesmen. Nah, kalau asesmen berbasis digital itu apa sih? Ya, karena memang kita membahas asesmen berbasis digital, yang dimaksud dengan asesmen berbasis digital ini menggunakan unsur teknologi. Penilaian yang kita melakukan ini berdasarkan menggunakan unsur teknologi, jadi tidak menggunakan sistem manual lagi, ya. Di mana dalam pelaksanaan asesmennya, mulai dari pengumpulan, pengolahan, perkembangan anak, itu baik secara parsial maupun utuh menggunakan unsur teknologi. Dan jika kita menggunakan asesmen berbasis digital secara parsial, itu berarti kita hanya melakukan sebagian dari proses penilaiannya saja. Misalnya hanya saat pengumpulan datanya saja, atau sebagian dari proses pengumpulan data, karena menggunakan parsial saja. Tapi kalau kita menggunakan asesmen berbasis digital secara utuh, keseluruhan dari proses asesmen, mulai dari pengumpulannya, itu kita menggunakan semua baik. Kenapa sih kita harus pakai asesmen digital? Pastinya efisien, hemat waktu, tenaga, biaya, tempat, dan ruang. Kita memakai asesmen digital lebih efisien karena memang sudah tidak memerlukan lagi yang namanya kertas, ya, namanya pulpen, itu kita sudah tidak perlu menulis manual, semua sudah tertuang di dalam digitalisasi. Dan utamanya efisiensi dalam menghemat tenaga kita. Habisan waktu itu untuk sudah selesai itu jadi sekarang teralihkan. Nah, efisien capaian tujuan penilaian, kemudian menjaga mungkin hilang sharingnya data ya, karena kadang saking banyaknya kertas yang kita gunakan sampai akhirnya kita kurang rapih dalam menyimpannya hingga akhirnya kemudian secara sistematis, di mana penilaian dilakukan dengan atau kronologis, dan mencari
jadi memang sesuai dengan kegiatan terprogram, sesuai dengan capaian pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menggunakan berbagai instrumen. Mohon maaf ya. Lanjut, tadi sampai menjaga dari kemungkinan hilang atau tercecernya data ya. Kemudian pendokumentasian data lebih mudah dilakukan karena dengan menggunakan digital pastinya lebih terarah, kita tinggal mendokumentasikan saja, tidak perlu sampai print-print dan kembali menghabiskan kertas. Setelah itu capaian juga lebih luas sehingga mendapatkan data yang lebih komprehensif. Saat kita melakukan assessment by digital, kita bisa menyimpannya ya, menyimpan secara terorganisir dan kita bisa melihat terus berulang-ulang. Jadi kadang kan kalau misalnya kita menilai langsung tanpa ada record, tanpa ada rekaman, saat anak di depan kita, kadang kita sebagai pendidik itu di lapangan merasa terganggu fokusnya ya, karena begitu banyaknya anak yang harus kita hadapi, saat kita harus menilai satu anak di depan kita, itu fokus kita kadang terbagi. Nah, dengan asesmen digital ini, itu bisa membantu kita lebih fokus lagi, saat kita sudah tenang, misalnya kita bisa melihat kembali lagi, anak ini bagaimana saat kita nilai dari rekaman kegiatan yang sudah kita pakai. Jadi sehingga capaian itu lebih luas, mendapatkan data yang lebih komprehensif. Kemudian terakhir dapat bersifat timbal balik. Untuk gurunya ada, untuk orang tuanya ada, dan anaknya ada. Kadang kalau kita melakukan asesmen seperti biasa ya, itu hanya ada timbal balik untuk gurunya saja dan anak saja. Karena kita tidak memberikan lembar penilaian itu kepada orang tua, yang kita berikan kan hanya laporan perkembangannya saja. Nah, dengan asesmen digital kita bisa melakukan timbal balik antara guru dan orang tua. Jadi orang tua juga bisa melihat penilaian kita by digital itu seperti apa. Anak juga sama ya, bisa melihat, karena kadang anak setelah melihat dirinya sendiri, mereka sendiri pun baru menyadari kalau ternyata mereka bisa. Jadi efek timbal baliknya ini sangat besar jika kita menggunakan asesmen digital. Kemudian prinsip-prinsip dalam asesmen digital. Prinsip dalam asesmen pastinya sama saja, termasuk dalam asesmen digital juga pastinya kita harus melakukan penilaian dengan otentik. Yang tadi dijelaskan, otentik itu asli ya, sesuai dengan kejadian atau fakta yang sebenarnya. Kemudian secara sistematis, di mana penilaian dilakukan dengan secara runut atau kronologis, tidak semaunya ya, jadi memang sesuai dengan kegiatan terprogram, sesuai dengan capaian pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menggunakan berbagai instrumen. Objektif, tidak memihak, meskipun misalnya si murid itu adalah anak kita, atau misal anak tetangga kita, tapi tetap kita menilai berdasarkan objektivitas yang dapat mempengaruhi hasil penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian akuntabel. Akuntabel ini dilakukan sesuai dengan kriteria ya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Kemudian yang kelima itu berkesinambungan, di mana penilaian dilakukan secara berkelanjutan, terencana dan bertahap untuk mendapatkan gambaran pertumbuhan dan perkembangan anak secara komprehensif. Mendidik ya, mendidik di mana proses dan hasil penilaian itu dapat digunakan untuk memperbaiki proses kegiatan pembelajaran berikutnya, sehingga memotivasi dan mendampingi serta mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak juga. Kemudian menyeluruh itu mencakup semua aspek perkembangan anak, tidak hanya emosionalnya saja atau tidak hanya kognitifnya saja, tetapi mencakup seluruh perkembangan anak. Yang terakhir itu bermakna, di mana hasil penilaian itu dapat memberikan informasi yang bermakna bagi pihak-pihak terkait, di mana pihak terkait itu antara lain orang tua, kepala sekolah, atau pemangku kepentingan yang lain, dan bermanfaat bagi anak, di mana setiap anak itu dapat berpartisipasi aktif dalam program belajar. Kapan sih kita menggunakan asesmen digital?
Asesmen digital ini dapat digunakan sewaktu-waktu ya, baik pada saat pembelajaran tatap muka ataupun saat pandemi kemarin ya, digital daring ya, itu akhirnya keluar asesmen digital itu memang berdasarkan saat pembelajaran daring itu berlangsung selama 2 tahun ke belakang kemarin ya. Dan penggunaan asesmen digital ini tergantung pada ketersediaan perangkatnya, ketersediaan aplikasi sesuai dengan kebutuhan, terutama adalah kesiapan guru atau tenaga kependidikan, serta kesiapan orang tua dalam menerima hasil asesmen dan memberikan umpan balik positif. Dalam menggunakan asesmen digital juga ada beberapa etika yang harus kita perhatikan. Ya, pertama yaitu menjaga kerahasiaan data. Jangan sampai kita memposting hasil asesmen kita atau rekaman anak-anak kita tanpa persetujuan dari orang tuanya. Karena bisa jadi takutnya, khawatirnya jika kita publish ke sosmed misalnya, itu akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kerahasiaan data itu harus kita jaga betul-betul. Kemudian data yang diunggah sebatas terkait dengan perkembangan anak. Dan jika kita memang sudah disetujui oleh orang tua ya untuk memposting, itu hanya sebatas terkait dengan perkembangan anaknya saja. Tidak hal-hal lain di luar itu kita posting juga. Seperti itu. Komunikasi dua arah dilakukan dengan menggunakan bahasa positif dan santun. Dan apabila terdapat hal-hal yang sensitif terkait dengan perkembangan anak, dapat dilakukan komunikasi langsung dengan orang tua secara tatap muka. Tetap ya, secara tatap muka untuk menciptakan ikatan ya antara guru dan orang tua, meskipun kita melakukan asesmen digital, tapi untuk penyampaiannya tidak by digital. Tetap lakukan komunikasi secara utuh dengan orang tua secara tatap muka. Menghindari timbulnya salah persepsi atau multitafsir. Makanya saat kita mempublish misalnya untuk kegiatan-kegiatan anak, kita harus mendeskripsikan betul-betul sesuai dengan apa yang anak lakukan di video atau rekaman tersebut ya, supaya menghindari timbulnya salah persepsi itu sendiri. Dan apabila ada foto atau video yang akan diunggah, hal itu dilakukan dengan seizin anak, guru, atau orang tua. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tidak asal posting tanpa ada persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Ya. Sekian pemaparan dari saya mengenai konsep asesmen berbasis digital ya. Saya kembalikan ke Bu Novi, silakan. Bu Novi sudah hadir? Bu Novi belum hadir, Bu Erma ya? Terlempar katanya, hujan besar. Lanjut berarti Bu Erma ya untuk penjelasan pemaparan berikutnya. Bu Erma silakan. Bu Erma. Bu Erma. Bu Erma hadir? Hadir. Ya. Suaranya feedback Bu ya? Iya, jadi ada laptop, ada HP, saya bingung. Speaker yang satu dimatiin Bu, yang di laptopnya speakernya dimatiin. Matiin semuanya, tinggal HP. Masih feedback. Kedengeran? Aduh. Yang mana nih yang ngomong? Coba sudah. Ya, silakan Bu Erma. Ya, aduh, maafkan ini baru Putus-putus Bu Nov. Bu Erma silakan pemaparan berikutnya Bu. Ya Bu Sofa.
Halo, Iya, halo. teman-teman. Bu Erma, lanjut Bu Erma. Bapak bisa bantu full screen ya? Saya nggak Oke, muncul. ya. Bu Sofa udah? Mohon maaf Bu, karena di sini mati lampu dan pakai wifi. Gitu. Nggak pakai wifi. Bu Erma salah satu device-nya dimatikan suaranya. Sudah Bu, tinggal laptop padahal Bu. Ini bisa ini tadi suaranya. Bagus. Oh iya. Oh ya, suaranya. Terima kasih Bu. Bu Sofa sudah screen-nya? Iya, bentar Bu. Ini agak error juga nih. Share screen-nya. Ya. Silakan Bu Erma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada sedikit batuk, agak demam. Saya lanjutkan untuk penerapan asesmen digital. Slide. Baik, penerapan asesmen digital dalam pembelajaran tatap muka. Tentunya kita ingat kembali setelah sekian lama. Dari mana emangnya sih, Udin? Bu Sofa bocor. Bu Oh, iya, Sofa. sorry. Iya, saya lanjutkan kembali. Ini penerapan asesmen dalam asesmen digital dalam pembelajaran tatap muka. Tentunya kita ingat kembali keputusan tentang pemerintah waktu itu ada COVID-19. Tentunya itu dijadikan pelajaran untuk kita. Mau tidak mau kita tentunya banyak belajar tentang digital yang akan dilaksanakan di sekolah, terutama guru. Ya. Pentingnya tentang penerapan asesmen digital ini bagi guru. Dengar Bu Sofa? Iya ada. Ada Bu. Iya, mohon maaf. Slide. Bagaimana penerapan asesmen berbasis teknologi untuk mereka pada pembelajaran tatap muka di luar jaringan atau luring? Sofa belum ganti. Sudah ada Bu. Lanjut. Sudah nampak. Penggunaan asesmen berbasis. Halo? Bagaimana penerapan asesmen berbasis TIK pada pembelajaran tatap muka di luar jaringan atau luring? Tentunya penggunaan asesmen berbasis TIK merupakan salah satu cara untuk membantu merekam pengamatan terhadap proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh anak dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Keterampilan untuk menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dalam melakukan observasi. Keterampilan untuk menggunakan sofa slide-nya nggak nampak di tempat saya. Ya, apa saja tujuan penerapan asesmen digital pada pembelajaran tatap muka?
Izin Bu Sofa, itu baru. Baik, bagaimana? Apa saja tujuan penerapan asesmen digital pada pembelajaran tatap muka? Tentunya membantu merekam pengamatan terhadap proses kegiatan pembelajaran. Penggunaan ini pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Kemudian tujuan dan tingkat pemahaman yang sama dengan bagaimana melakukan asesmen tanpa berbasis digital. Halo? Oke, lanjut Bu. Oh ya. Kemudian terus apa? Meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi keterampilan untuk menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dalam melakukan observasi dan mendokumentasikan perkembangan anak usia dini harus dilakukan oleh guru dengan baik. Kemudian ada mendapat hasil pengamatan yang lebih akurat, detail, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maaf izin Bu, suaranya nggak dengar Mas saya. Maaf ya Bu. Dengar kan di sana Bu Sofa? Kapan asesmen? Dengar Bu, jelas Bu ya. Lanjut Ya, aja Bu. siap. Kapan menggunakan asesmen berbasis TIK pada pembelajaran tatap muka atau luar jaringan? Terus disebut dengan luring. Jadi guru dapat memilih waktu menggunakan TIK pada pembelajaran tatap muka. Yaitu pada saat yang pertama bisa dengan kegiatan interaksi komunikasi dua arah antara satu anak atau satu siswa dengan anak yang lain. Contohnya itu anak sedang bermain peran. Kemudian dua, proses pengerjaan suatu hasil karya itu bisa dicontohkan seperti membuat bangunan dari balok dan menggambar. Berikutnya bisa dengan presentasi lisan oleh anak atas hasil karyanya atau sharing bahan bacaan. Halo? Proses tanya jawab dan diskusi. Spontanisasi. Halo? Lanjut Bu. Tidak ada gangguan. Slide. Spontanisasi anak yang berinisiatif melakukan kegiatan positif di luar kebiasaannya. Presentasi lisan oleh anak atas hasil karyanya. Bisa dia seperti halo? Lanjut Bu. Bu Erma. Menggunakan yang ini dengarkan Bu, menggunakan HP kok Iya. kedengaran saya. Dengar Bu, dengar. Iya, kedengaran. Tapi ini Dengar, izin Bu. saya off cam karena ini memang bermasalah di laptopnya ya Bu. Iya, lanjut aja Bu, ya. Baik. Slide selanjutnya, apa yang harus diperhatikan dalam melakukan asesmen berbasis TIK pada pembelajaran tatap muka, luar jaringan atau luring? Pada saat memilih perangkat teknologi yang tepat untuk merekam perilaku yang akan menjadikan fokus asesmen, misalnya jika kebutuhannya hanya untuk merekam suara anak, guru cukup menggunakan rekaman audio saja. Pada saat mengobservasi, guru perlu merekam kemampuan anak sesuai dengan indikator perkembangan anak yang muncul, tidak menarik perhatian anak secara berlebihan dan bersifat natural pada saat melakukan asesmen. Biasanya nih anak jika mengetahui jika dia sedang di video, itu biasanya anak konsentrasinya akan hilang.
Jadi setidaknya kita hendaknya ketika membuat penilaian tidak menarik perhatian anak. Kemudian pengamatan dilakukan secara realistis dengan tetap memperhatikan kondisi fisik dan psikologis anak. Guru tetap perlu melakukan proses edit untuk memilih dan merapikan hasil dokumentasi sehingga informasi yang didapatkan melalui perangkat TIK menjadi bermakna sesuai dengan tujuan awal dalam asesmen perkembangan. Dan tetap menjaga kerahasiaan hasil pengamatan dan tidak membagikannya di media sosial sehingga tidak dapat dijangkau publik kecuali atas persetujuan orang tua. Guru dapat berkolaborasi dengan orang tua untuk mendokumentasikan perkembangan anak menggunakan perangkat TIK. Jadi ini yang seperti yang Bu Sofa tadi bahas, itu etika tentang asesmen digital. Slide selanjutnya. Apa saja jenis asesmen berbasis TIK dalam pembelajaran tatap muka atau luar jaringan? Di antaranya yang pertama, guru bisa dengan cara foto dengan catatan. Memfoto dengan catatan. Jadi guru itu di mana biasanya ini di tempat kita guru selalunya memiliki catatan kecil, buku catatan kecil selain dari khawatir lupa. Jadi selain daripada difoto, mereka juga ada catatan kecil. Kemudian ada rekaman video, rekaman suara. Tentunya dalam ketiga perangkat ini pastinya ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi setiap guru hendaknya stay untuk mengambil foto ataupun dengan cara merekam atau dengan mengambil suara. Ya, ada kelebihan dan kekurangan seperti tadi yang dibahas, hendaknya guru ataupun pihak sekolah sudah menyediakan perangkat-perangkat tersebut. Slide terus. Anotasi fotografi. Ya Allah. Foto dengan catatan merupakan salah satu teknik asesmen perkembangan anak dengan menggunakan foto yang dilengkapi catatan penjelasan. Kemudian guru menganalisis foto dengan catatan sehingga menjadi pesan yang bermakna bagi orang tua dan pihak-pihak lain yang memerlukannya. Ini biasanya kalau yang poin kedua ini pengawas ataupun ketika kita akreditasi, maksudnya di sini bermakna bagi orang lain dan pihak-pihak lain yang memerlukannya. Jadi ini boleh kita tunjukkan. Foto dan catatan ini bisa dijelaskan tadi yang pertama tentang foto dan dengan catatan. Bisa terlihat di layar itu hasil karya anak gambar 1. Guru menuliskan tanggal kejadian ataupun tanggal pembelajaran di sini, kemudian dideskripsikan seperti tadi dibahas dengan etika tentang penulisan deskripsi, salah satunya tidak menyinggung bahasa-bahasa yang memang tidak membuat orang tua merasa bahasa-bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari tentunya tidak digunakan di sini. Jadi Juna seperti tertera di gambar ini, Juna membuat gambar yang diberikan nama telur dino. Terlihat garis-garis yang dibuat berbentuk garis. Jadi setiap hal terjadi, apa saja yang terjadi dalam tulisan ini dideskripsikan oleh guru. Capaian yang dihasilkan dari gambar tersebut dituliskan, dilaporkan di sini. Menurut ini kita masih menggunakan K13 ya, Ibu. Menggunakan K13. Jadi gambar Juna masih coret-coretan, belum terlihat memiliki bentuk atau merepresentasikan benda. Jadi setiap deskripsi capaian yang apa saja yang hasil dari anak tersebut dideskripsikan.
Bagaimana contoh penerapan asesmen berbasis sofa? Ya, jadi 3 gambar ini menunjukkan contoh penerapan asesmen berbasis TIK dalam pembelajaran tatap muka dalam sehari-hari. Slide selanjutnya. Asesmen berikutnya bisa dengan berupa video. Rekaman video adalah dokumentasi yang sangat bernilai ketika menampilkan peristiwa yang terjadi untuk merekam kemampuan anak. Dengan video juga memungkinkan guru untuk merekam kejadian yang sangat cepat dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dengan video menghasilkan rekaman gambar dan suara secara akurat dan terperinci. Kemudian guru bisa merekam kegiatan anak apa adanya. Bisa kita saksikan video berikut. Aku anak TK, tidak takut dan malu, karena Bu Guru sangat sayang padaku. Mama dan Papa silakan pulang dulu. Tiba waktu pulang Mama Papa jemput aku. Caca Marica hehe, Caca Marica hai hai, Caca Marica aku senang selalu. Contoh rekaman video tersebut, di gambar layar tersebut, guru memberikan gerakan atau yang sudah diajarkan terlebih dahulu kepada anak-anak. Deskripsinya, anak bernyanyi mengikuti lagu yang dinyanyikan oleh ibu guru. Mata anak menatap ke depan, badan anak bergerak sedikit ke kanan dan ke kiri. Syair lagu yang dinyanyikan sebagai berikut. Yang seperti video tadi ya Ibu. Jadi capaian perkembangan anak sudah dapat menyanyikan lagu dengan lancar tetapi belum menunjukkan gerakan sesuai dengan irama lagu. Nah, jadi tindak lanjut belum ada capaian perkembangan tindak lanjut oleh guru, yaitu anak perlu dilatih dengan ekspresif, membuat gerakan sederhana ketika bernyanyi atau menirukan gerakan sesuai dengan contoh gerakan yang dilakukan oleh guru. Contoh rekaman suara. Rekaman suara menghasilkan rekaman bunyi dan suara secara akurat dan terperinci digunakan untuk merekam kemampuan anak yang menghasilkan informasi verbal seperti menyanyi, mengucapkan syair, melafalkan kosakata baru, dan membaca buku. Rekaman suara dapat ditambah dengan transkrip sehingga lebih mudah pada saat akan melakukan pengelolaan data. Jadi jika dalam rekaman tersebut, dalam rekaman suara tersebut, jika capaian perkembangan anak, maka guru hendaknya mendeskripsikan tindak lanjut apa yang akan dibuat guru agar anak mendapatkan capaian yang telah kita inginkan. Oke, kita lanjut dengan penerapan asesmen digital pada pembelajaran jaringan yang akan disampaikan dengan Bu Novi. Baik, terima kasih, Bu Erma. Iya, boleh. Oke, terima kasih Bu Erma. Nah, ini sekarang kita lanjut ke penerapan asesmen digital pada pembelajaran dalam jaringan. Sebetulnya asesmen ini kan sekarang udah tatap muka ya, jadi
guru tidak lagi dengan daring dengan mengadakan Zoom atau mengadakan Zoom meeting, Gmeet ataupun perangkat yang lainnya pada pembelajaran itu. Sekarang bagaimana caranya agar penerapan asesmen digital ini kita implikasikan pada satu wadah. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Sofa dan Bu Erma bahwa asesmen digital itu berhubungan dengan digital, recording dengan HP, dengan video, foto dan sebagainya, dengan sekarang kan ada audio dan sebagainya. Next Bu Sofa. Nih, untuk apa sih asesmen dari digital ini? Ya, pemberitahuan ini adalah salah satu pemberitahuan untuk orang tua untuk membantu pengamatan. Yang pertama itu input. Ada private call, pertemuan online, kelompok kecil, ada prosesnya juga. Ini prosesnya itu kan sudah kita ketahui bahwa bisa dengan wawancara, anekdot, rating, sekali itu teman-teman sudah tahu dalam penilaian. Outputnya apa? Konsultasi ya untuk output selanjutnya yaitu konsultasi pelaporan tentang perkembangan anak. Nah, yang saya akan bagikan hari ini adalah stop screen, Bu Sofa. Setelah kita tadi mengetahui tentang bagaimana sih asesmen digital ini, oh iya tentang asesmen yang menggunakan perangkat-perangkat digital. Sudah kita ketahui bahwa penilaian untuk anak itu kan menggunakan video, foto, terus tadi ada juga yang guru menggunakan dengan berbagai aplikasi seperti ada CapCut, ya, CapCut, ada lagi yang KineMaster dan sebagainya. Itu kan beberapa aplikasi yang digunakan untuk merangkum dari asesmen digital itu ya. Nah, sekarang saya akan membagikan kepada teman-teman semuanya. Ini saya tidak bisa share screen, Bu Sofa. Coba saya ke sini. Yang ini, yang namanya yang ini dulu. Hostnya diganti dulu, Bu. Ya, oke. Bu, ada yang sudah tahu tentang Microsoft Sway? Ada yang sudah tahu nggak tentang Microsoft Sway? Bunda-bunda? Apa Bu, Microsoft Sway? Belum tahu, Bu. Nah, sini saya akan coba untuk bagikan tentang Microsoft Sway. Saya ini mohon maaf sekali, ini hujan dan ini agak Dibuka dulu, Puno, filenya dibuka iya dulu. sudah, ini sebetulnya sudah dibuka ya. Oke, sudah dibuka. Mungkin ini agak kesulitannya, ini signalnya jadi down sedikit down. Sebentar. Oke. Nah, sudah terbuka? Iya, sudah ada. Nah, Bunda-bunda, hari ini kenapa sih membahas tentang Microsoft Sway? Ada hubungannya nggak sih dengan asesmen digital? Saya akan mencoba untuk membagikan tentang apa yang sudah saya buat di sini berhubungan dengan asesmen digital. Kita sudah mengetahui bahwa asesmen digital itu kan penilaian yang menggunakan perangkat. Nah, sekarang dulu pernah kepikiran ini, kita sudah mengumpulkan asesmen digital ini sudah melalui video, recording, atau foto, banyak sekali, sampai HP-HP ngedown juga banyak gitu ya. Sampai ini harus di mana, disimpan di laptop juga. Kita harus nyari dulu, kita harus memfolderkan dulu gitu ya. Nah, saya kepikiran dengan Microsoft Sway. Jadi pada masa pandemi itu saya mengalihkan pembelajaran di sekolah ke Microsoft Sway. Nah, saya mencoba lagi untuk menyimpan dari penilaian berbasis digital ini di Microsoft Sway. Apa sih Microsoft Sway itu?
Oke, Microsoft Sway adalah satu aplikasi ya Bu. Sebetulnya nggak baru karena ini masa pandemi, kayaknya di 2019 sudah ada. Jadi aplikasi dari Microsoft Office yang memudahkan semuanya itu untuk berbagi laporan. Nah di sini karena ada wadah untuk menyimpan laporan, ada kisah pribadi, mau presentasi dan yang lainnya itu bisa. Ataupun kita sudah mengenal dengan Canva juga kan, dengan Canva bisa menyimpan foto, recording hanya dalam bentukannya beda. Nah di Sway ini kita itu bisa menyimpan apa saja. Apa sih yang kita buat dengan Sway ini? Satu, bisa buat laporan. Oh iya, kita bisa buat laporan untuk penilaian anak berbasis digital. Kita bisa memasukkan foto, video, recording, apapun di sini. Kemudian kita bisa presentasi. Kita pointer aja di laporan ya, laporan penilaian. Kemudian ini kita masuk dulu ke Microsoft Office. Ini yang ini kita masuk aja ke Chrome, kemudian klik Sway atau Microsoft Sway. Kemudian biasanya meminta akun. Kalau yang pertama itu biasanya minta akun dulu ya Bunda-bunda. Jadi minta akun biasanya Microsoft Office. Di sana ikutin aja. Sekarang sudah zaman digitalisasi ya, sudah bisa memasukkan email. Hanya ini biasanya beda dengan email biasa. Jadi ini menggunakan Microsoft Office, biasanya dengan Outlook. Kita bikin aja, ikutin aja seperti membuat akun biasa. Nah, setelah masuk, kita akan seperti ini tampilannya. Selamat datang di Sway. Nah, ini nanti saya akan coba langsung untuk mempraktekkannya. Kalau secara alur cerita, gini nih. Tampilannya latar belakang, kita masukkan nanti foto atau video di sini. Dan ini yang beri judul Sway yang kanan ini, kalau di sini kan buat presentasi atau mengutarakan tentang kisah, kita ganti dengan penilaian laporan anak. Nah ini juga, oke. Sekarang kita coba langsung praktek aja ya teman-teman ya. Lihat hasil Sway-nya aja langsung Bu. Oke, saya akan mulai lagi di Sway. Sudah terlihat belum? Belum. Oke, saya coba lagi untuk membuka. Oke. Nah, ini sudah tampil. Sudah ada, ya. Kalau misalkan sudah masuk akun nanti ya, akun Microsoft kita sudah bikin akun, kita masuk ini akun saya. Nah, di sini ada welcome to Sway. Nah, ini adalah pembelajaran yang sudah buat, bahkan sebetulnya ini banyak sekali yang kemarin keriset, dan ini hasil yang tadi ya, saya mencoba untuk membuat laporan dari laporan penilaian berbasis digital ini. Nah, ini yang pertama. Tadi kan ada yang, atau Bu Sopa kita mulai dari awal dulu ya? Dari yang ini dulu ya? Yang dari yang pertamanya ya, kita create dulu, kita klik dulu yang ini. Kalau misalkan agak kesulitan dengan bahasa Inggris, boleh menggunakan bahasa Indonesia, diterjemahkan dulu ya, biar nggak pusing. Di sini kita mulai nih, tampilannya seperti ini ya, Bunda-bunda. Nah, di sini kita bikin nama aja, misalkan Anita, atau siapapun anak, atau siapapun di sini bisa disimpan nama anak. Kemudian ini background, bisa dengan foto anak juga, biar nggak ketukar-kutukar kan. Nah, yang kedua itu misalkan kita mau mengupload, kemarin kita pembelajaran kegiatannya itu misalnya mau foto berseri atau misalkan recording. Di sini kita upload aja, upload apa nih di sini, bisa langsung di sini gitu. Kalau mengupload itu bisa, nah di sini misalkan ini upload foto, langsung masuk jadi sini ya, upload foto, kita langsung ke folder, di sini tadi udah disimpan di perangkat di laptop, kemudian kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, sudah ada kan ini fotonya. Dan kemudian di sini di caption ini, Bunda-bunda bisa menganalisis si anak ini. Misalkan Anita sedang memasukkan bla 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 dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana sih memasukkan untuk video? Video juga sama di sini upload lagi, kemudian sudah disimpan atau misalkan kita, nah di sini ada videonya.
seperti itu. Kita cari kita ini yang sudah jadi di sini. Saya share lagi. Oke. Nah, saya sudah bikin. Nah, seperti ini. Setelah dimasukkan, ini Anita mampu memasukkan air, misalkan gini ya, satu-satu. Ini fotonya juga, sekarang ini video. Bisa nggak sih kalau rekaman? Rekaman juga bisa, Bu, di sini. Nanti ada lagi di sini, bisa tambahin lagi. Nanti insya Allah bunda-bunda semuanya udah pada hebat, pasti urusan untuk mengklik, untuk mencari tahu, insya Allah udah bisa, udah pinter nih untuk prakteknya. Nah, setelah ini, terus bagaimana lagi ini setelah ini? Ini kan nanti ada foto dan ini ada nama Anita. Nah, di sini, Bu. Nah, setelah ini kita bikin ke desain. Nah, desainnya seperti apa? Seperti ini, Bu, nanti hasilnya. Jadi sudah ada nyimpen di sini, nyimpen fotonya di sini, dan ini bla 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 blanya gitu ya. Ini analisisnya anak-anak. Terus bagaimana ini bisa nggak sih untuk di-share ke orang tua? Bisa. Ini di atas, di pojok atas itu ada share. Ini bisa di-play. Kalau misalkan ini bisa di-play nggak sih? Ini bisa di-play. Jadi dengan aplikasi ini bisa sekaligus orang tua itu bisa melihat satu foto dengan analisis, recordingnya ini analisis. Kalau misalkan kita menggunakan menyimpan penilaian dengan KineMaster, misalkannya saya suka menggunakan KineMaster, biasanya tampilan aja atau layout aja. Tidak ada misalkan bisa ajak si anak ini sedang merecord tapi sedang bernyanyi misalkan, tapi kan biasanya itu terpotong-potong dengan durasi penampilan yang lain biasanya gitu. Kalau ini satu-satu, jadi orang tua bisa melihat, oh ini Anita mampu memasukkan air ke dalam botol, oh iya ini fotonya. Yang kedua juga sama, yang ketiga ini bisa di-play juga di sini. Terus bagaimana sih cara membagikannya ke orang tua? Ini ada share tunjuk di sini, bisa di-share dan langsung visual. Nah, bisa di sini dilihat dulu ya, invite people to view atau edit. Tapi sebaiknya kalau ke orang tua itu mending view ya untuk melihat. Dan kalau misalkan diedit nanti sebagaimana ini anak-anaknya bisa diedit sama mamanya ini analisisnya. Jadi hanya di view dan kemudian kita langsung copy link, kita di-share di WhatsApp. Nah, seperti itu. Terus yang namanya digital ini, asesmen digital ini sudah diketahui oleh guru-guru semuanya ya. Yang kebingungan itu sempat ya teman-teman juga gini, ini HP udah penuh banget dengan videonya ini, fotonya di sini. Sekarang udah mulai tuh teman-teman untuk menyimpan di Microsoft Word, udah satu-satu di sini. Apakah bisa di perangkat HP dimasukkannya atau misalkan membuatnya? Bisa. Sekarang ini bisa membuat Microsoft Survey ini atau membuat laporan ini tidak hanya di laptop tapi bisa di perangkat HP juga. Jadi sebenarnya Microsoft Survey ini buat memudahkan kita pendidik ya, karena selama ini kan kita melakukan asesmen digital itu hanya berupa video, foto, kemudian kita simpan begitu saja di folder di laptop, di handphone, tapi nggak ada wadah untuk menyimpannya. Dan itu kadang membuang-buang waktu juga karena kita capeknya itu harus ngedit, di mana foto dan videonya itu harus dimasukkan deskripsi ke dalamnya. Dan dengan Microsoft Survey ini kita tinggal unggah fotonya, deskripsinya kita tulis sendiri. Jadi nggak perlu edit-edit video atau edit foto gitu ya Bu Novi ya. Nggak perlu edit. Jadi kalau misalkan sehari itu ada 3 ya. Kalau sekarang kan dimudahkan sekali ya Bu Sopam, yang penilaian itu tidak harus 1 hari itu berat semuanya, tidak. Tapi hari ini misalkan kita concern ke 3 orang nih. Oh, oke, yang 1 orang ini misalkan modalin video deh gitu. Dari 3 membuat 3 akun ini juga tidak keberatan. Justru ini adalah memudahkan karena dari sekian guru-guru yang bertanya bahwa ini setelah ini sudah, iya saya menggunakan digital loh, saya sudah menggunakan dengan foto, video, rekaman dan sebagainya. Terus disimpan di mana? Nah, ini salah satu antisipasi dari Microsoft Survey ini saya gunakan juga nih untuk menyimpan semua laporan asesmen. Apakah ini bisa digunakan juga untuk laporan nanti di di akhir semester? Bisa juga. Bahkan kita bisa
dibikin unik-unik gitu karena ada background tuh, kita bisa bikin ada gambarnya atau tentang anaknya atau dan sebagainya. Nah, di sini memudahkan sekali ya untuk kita selaku guru juga tertantang untuk selalu kreatif ya Bu Sofa ya. Iya. Kita harus selalu kreatif dengan sekarang dengan peradaban 4.0 yang mana kita juga harus melek dengan digital, dengan hal-hal yang berbau digital. Udah mulai 5.0 sekarang Bu Nov, bukan 4 Iya, lagi. betul. 5 Udah ya, mulai sekarang 5. udah 5. Iya. Makanya anak-anak sudah pinter nge-TikTok, masa kita juga nggak bisa meninggalkan, saya mah nggak suka TikTok kan, kata siapa, saya juga suka TikTok kan, karena begini, dalam patos TikTok juga kan bisa juga jadi asesmen digital juga buat iya, anak. termasuk Iya, itu. betul. Atau misalkan kan kita menggunakan Stitch itu apa, kan ada yang istilah dalam TikTok itu ya, Stitch itu apa, atau misalkan kita bisa duetnya itu bagaimana caranya. Masa kita kalah dengan anak-anak, dan anak-anak sekarang semakin pintar daripada gurunya, makanya kita jangan kejauhan dari muridnya gitu. Iya. Baik, Kalau yang Bu teman-teman. Novi contohkan tadi kan itu asesmen digital parsial ya Bu ya. Ya, ya itu betul. bisa secara utuh kita bisa langsung desain untuk laporan perkembangan anak di akhir semester. Jadi kita nggak perlu lagi tuh cetak-cetak rapot, nulis-nulis rapot. Jadi semua sudah tertuang di Microsoft Sway. Tinggal kita kasih nanti ini laporan akhirnya sudah berupa digital. Jadi akan abadi tuh sampai kapanpun karena sudah tersimpan di Microsoft. Kayak gitu ya Bu Nov ya? Iya Bu Sofa. Bu Sofa, ini tadi apakah bisa ini bisa di-convert ya, bisa disimpan selain berbasis misalkannya share link, ini jadi bisa ada ekspor gitu ya? Bisa. Ini ada ekspor, bisa ekspornya di Word, PDF, ini juga sekarang sudah bisa. Jadi ini sudah digitalisasi sekali, ini untuk ini udah dimudahkan sekali untuk guru. Hanya guru tinggal berani untuk mencoba saja Bu. Kadang-kadang aku nggak bisa misalkan seperti itu. Ya kita klik-klik aja, kepoin aja ya tentang digital ini, tentang Microsoft Sway ini. Kita nggak usah lagi kepo-kepo yang lain, kita kepo-kepo aja ke aplikasi-aplikasi yang lain ya Bu Mulyana, senyum-senyum. Microsoft Sway itu hanya salah satu aplikasi di antara banyak aplikasi, dan memang yang paling mudah untuk saat ini kita gunakan ini Microsoft Sway, seperti itu alternatif. Tapi kalau misalnya menggunakan aplikasi lain sih lebih banyak lagi gitu ya. Lebih banyak lagi. Iya. Dari mulai kita membuat KinMaster untuk semua ragam, karena tapi ingat lagi ya Bu Sofa, ini lebih private sekali. Ingat kemarin kata Bu Lara bahwa di luar sana, di luar negeri itu sangat privacy sekali tentang anak. Bahkan waktu pandemi banyak sekali guru yang memposting ini si anak-anak satu-satu ya, mau di Facebook, mau di Instagram atau mau di WhatsApp. Itu malah saya tidak sama sekali, karena dulu ikut juga yang di Singapore International Foundation bahwa anak-anak itu harus di privacy, bahkan wajahnya itu jangan disebarluaskan. Sekarang banyak sekali penyakit ya dalam tanda kutip ya pedofil anaknya seperti itu. Makanya kemarin yang waktu Bu Lala bahwa yang guru di luar sana, di luar negeri, bahwa kita harus private. Nah, ini salah satunya untuk pelaporan anak itu langsung senang ke orang tuanya gitu, tidak hanya membagikan di media sosial, dan anak-anak itu bukan konsumsi untuk konsumsi orang-orang gitu ya, selain orang tuanya. Itu salah satu etika dari kita melakukan asesmen digital, seperti itu. Harus dijaga betul data yang kita miliki itu tidak perlu disebarluaskan ke publik ya Bu Nov. Jadi emang khusus untuk antara guru, orang tua, dan anak saja. Ya Bu Nov, kita langsung buka sesi pertanyaan aja ya. Iya. Silakan di antara teman-teman di sini. Sudah ngopi belum? Saya sudah ngopi nih untuk yang kedua kali. Silakan Bu Mulyana, dibuka sesi pertama. Terima kasih Bu narasumber hebat. Terima kasih juga ya tadi sudah dijelaskan tentang apa itu asesmen, apa itu digital, konsep dasar, penilaian autentik, bahkan sampai Microsoft Word. Saya tuh sangat tertarik juga nih Ibu tentang Microsoft Word. Nanti saya Microsoft Sway. Nah, nanti saya akan mengaplikasikan ini di sekolah saya. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya tadi, di penjelasan tadi saya tidak menemukan penjelasan tentang dampak negatifnya nih Bu dalam penggunaan asesmen digital. Nah, menurut
Ibu narasumber, adakah dampak negatif dalam asesmen digital tersebut? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mariana. Baik, sama Bu Sofa atau sama Bu Erma dulu? Bu Novi. Oke. Adapun dampak negatif ya buat orang tua, sebetulnya tidak ada dampak negatif ya untuk orang tua. Justru ini memudahkan. Hanya bukan bukan dampak negatif, tapi sedikit meribetkan apabila orang tua mungkin salah satunya yang agak kebingungan juga ya dengan perangkat, atau misalkan ada orang tua yang masih belum bisa menggunakan Android, atau misalkan ada yang belum menggunakan handphone yang canggih seperti sekarang. Terus ini apakah Microsoft Sway seperti ini atau penilaian digital yang lainnya itu bisa diakses di HP sekarang ya? Ya bisa ya. Jadi tidak menggunakan apapun, hanya diklik link tadi sudah terbuka. Kemudian untuk dampak negatif ke anak sebetulnya untuk penggunaan ini kan kita yang menilai ya Bu Sofa ya. Kita yang menilai, maksudnya kita yang mempraktekkan dengan penilaian asesmen ini. Baik itu memfoto, video, hanya itu gitu. Hanya itu, kita tidak dampaknya. Kadang-kadang ada satu lucu, ini nggak tahu dampak atau apa ya. Ketika saya membawa handphone gitu, udah gini ya, sudah membuka misalkan foto, Bu, saya foto, Bu, saya ini gitu, belum gitu. Padahal saya bukan mau memfoto dia sebagai nggak apa-apa, padahal kan kita mau ini. Berarti saking taunya guru, saking seringnya guru mengeluarkan handphone di kelas, jadi pemikiran anak-anak itu pasti mau moto nih, mau ini nih. Kadang-kadang lagi belajar juga anak yang ya tahu kamera malah langsung lihat atau gimana. Ini dampak sih sebetulnya, agak sedikit mungkin dikurangi saja. Mungkin ini ada upayanya dari guru supaya tidak supaya apa ya, pas waktu kapan saja kita tahu waktu lah intinya ya, tahu waktu kapan kita menggunakan HP atau misalkan record atau misalkan foto dan sebagainya. Soalnya anak-anak sudah mengenal sekarang, gurunya membuka Android atau HP pasti Bu mau foto ya, mau video ya, seperti itu. Silakan Bu Sofa. Iya, kalau misalnya kita bicarakan dampak negatif ya, sebetulnya ada beberapa resiko jika kita menggunakan asesmen digital. Karena memang kita misalnya tadi menyimpan itu di aplikasi. Jadi kebocoran data di luar kehendak kita itu kadang ada saja. Tapi emang itu bisa kita protect ya kalau misalnya seperti itu. Tapi ada dampak negatif dari kita melakukan asesmen digital, dan ini dirasakan oleh saya sendiri sebetulnya saat daring kemarin ya, saat daring pandemi kemarin. Jadi karena memang pandemi ya waktu itu kan kita memang orang tua itu harus mengirim foto, video anak berkegiatan sesuai dengan yang diinstruksikan oleh gurunya kan. Nah, itu dimulai dari awal harus saat sholat duha, saat ngaji, saat pokoknya kegiatan-kegiatan yang diinstruksikan oleh guru itu harus kita dokumentasikan, entah itu foto atau video. Sampai suatu saat anak saya mau ada yang tukang minta-minta gitu ya, mau ngasih uang ke tukang minta-minta. Dia udah ngambil uang, terus pas mau ngasih teh ngomong dulu, "Mah, aku mau ngasih, emang nggak difoto?" Jadi kayak di situ teh langsung deg gitu kan. Ya Allah. Dampaknya juga ya. Iya, jadi saat anak-anak ini melakukan hal yang baik, mereka jadi berpikiran harus dilihat sama orang. Nah, itu dampak negatif yang sangat terasa sekali waktu itu. Dan itu saya komunikasikan dengan gurunya. Jadi masih bisa kita perbaiki ya untuk hal itu. Tapi memang kadang kita juga orang tua keasikan kebanyakan ngerekam anak-anak tanpa kita mempertimbangkan efeknya terhadap anak itu sendiri. Jadi karena emang keseringan kita, saking lucunya nih anak kita kan dikit-dikit foto, dikit-dikit video, cekrek video kayak gitu. Sampai akhirnya anak merasa, wah ternyata saya disenengin nih gitu kan. Saya punya kelebihan ini, jadi efeknya bisa sampai membuat anak merasa besar kepala seperti itu. Memang harus dimulai dari lingkungannya juga untuk mengurangi gadget. Itu dampak negatif ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan asesmen digital ke depannya, bisa kita siasati untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Saat kita misal merekam anak, saat kita misal memfoto anak, kadang kan candid ya, on the spot gitu, tanpa kita rencanakan,
saat anak nelpon itu langsung keluarin handphone. Itu kalau bisa sih jangan sampai ketahuan. Bisa sambil sembunyi-sembunyi misalnya atau dari jarak jauh. Jadi Betul. kita siasati lah, jangan sampai anak merasa apa-apa itu harus difoto, apa-apa itu harus di video, seperti itu. Ya, betul. Bu Erma, mau menambahkan, Bu Erma? Bu Erna kayaknya udah mental, Bu. Tadi Web yang tuh mental keluar lagi ya. Iya. Baik, Bu Mulyana, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya ada apa lagi? Atau misalkan mau sharing tentang bagaimana penggunaan asesmen digital di sekolahnya, atau saya menggunakan aplikasi yang lain, atau misalkan apa, kita boleh berbagi di sini. Mengingatkan ibu-ibu ya untuk mengisi link presensi yang sudah di kolom chat deh. Bu Sofa, ini untuk vouchernya sudah ada yang dapat belum? Siapa tadi yang waktu? Tadi ya ada ya. Tadi yang waktu pertama. Sekarang tinggal 2 lagi nih vouchernya nih. Siapa ya yang dapat mendapatkan voucher, tinggal 100.000 lagi untuk 2 orang. Oke. Yuk, untuk penanya ada yang mau ditanyakan? Boleh saya nanya Bu Sofa? Bu Ari, boleh nggak ya Bu Ari? Silahkan Bu Ari. Nggak apa-apa, nggak ada voucher, nggak apa-apa. Teman-teman nggak minta voucher, nggak Bu. Silahkan Bu Ari ya. Mau nanya sedikit. Silakan, ya. Dari pengalaman saya nih Bu, jadi kalau kita sudah melakukan dokumentasi, contohnya saja mungkin kalau yang sekarang laporan perkembangan anak per semester, itu dari pengalaman saja itu tidak dibaca oleh orang tua, Bu. Kayak gitu sih pengalaman saya, mungkin hanya beberapa orang tua yang membaca, karena sampai raport itu dikembalikan lagi, ada yang nggak ditanda tangan, ada bentuk yang masih sama, nggak berubah sama sekali, itu sebagian besar seperti itu. Nah, kalau kita menerapkan asesmen digital ini, mungkin kalau typical-nya mungkin ada kelas-kelasnya tertentu nggak Bu kira-kira. Jadi yang bisa kita terapkan ini mungkin untuk sekolah yang level bagaimana atau sekolah yang level bagaimana, karena kalau kita bilang kan untuk buka Microsoft Suite atau kayak gitu kan butuh yang bukan kecerdasan sih Bu istilahnya, tapi butuh orang-orang yang memang care gitu loh. Halo? Iya. Seperti itu Bu. Jadi aduh, di komputer saya malah nge-hang nih. Jadi kira-kira pertanyaan saya, untuk penerapan digitalisasi asesmen kayak seperti Bu Novi dan Bu Sofa itu, kira-kira ada nggak persyaratan khusus yang sekolahnya harus bagaimana atau kemampuan orang tuanya bagaimana? Mungkin kalau guru mungkin support saja Bu. Tapi yang kita lihat lagi kan kondisi orang tuanya bagaimana. Jadi yang jadi pertanyaan saya, asesmen digital seperti Microsoft Suite itu kan sangat bagus banget. Jadi guru pun nggak harus kerja berkali-kali pada saat akhir semester. Tapi bagaimana dengan orang tua? Apakah ada syarat tertentu atau gimana? Mohon penjelasannya ya Bu ya. Silakan Bu Sofa dulu. Iya. Kalau misalnya untuk persyaratan menggunakan aplikasi tentu aja nggak ada ya Bu Ari ya. Bebas aja ya, siapapun benar. Boleh menggunakan. Dan kalau misalnya orang tua, karena memang peran orang tua yang kurang mengerti ya dengan teknologi, justru itu adalah tantangan bagi kita sebagai pendidik untuk mengenalkan kepada orang tua, karena memang bagaimanapun antara sekolah dan di rumah kan harus sinkron ya. Jadi kalau misalnya kita mau saat kita mendidik anak di sekolah, itu kita bukan hanya mendidik anaknya saja, tapi memang orang tuanya pun harus kita didik, termasuk salah satunya dengan penerapan asesmen digital ini. Kita benar-benar harus bikin melek lingkungan juga, bukan cuma kitanya aja, dimulai dari kita pastinya ya, dimulai dari pendidik, kita melek dulu, kita sampaikan ke orang tua supaya mereka pun bisa menerima, karena bagaimanapun orang tua pun harus disiapkan untuk menghadapi era digitalisasi ini. Dimulai semenjak dini juga, semenjak anak-anaknya masih di bangku usia dini gitu, dan itu merupakan tantangan untuk kita ya. Nggak usah ragu Bu Ari, ini kayaknya jangan sampai berpikiran kalau pakai digital kayaknya nggak cocok deh untuk orang tua karena orang tuanya pada gaptek seperti itu ya. Tapi justru itu adalah
tantangan ya untuk kita. Segaptek-gapteknya orang tua, mereka bisa lah masih pakai WA, bisa lah handphonenya pasti udah Android gitu kan, meskipun belum iPhone tapi pastilah udah Android, dan itu sudah sudah menjadi dasar untuk menggunakan teknologi, termasuk dalamnya aplikasi. Kan kita cuma tinggal ngasih link aja kalau ke orang tua. Orang tua di situ tinggal ngelihat aja, orang tua nggak perlu ngupload, nggak perlu ngedit, nggak perlu apa gitu. Yang melaksanakan semuanya kan kita sebagai pendidik. Orang tua tinggal melihat saja. Tapi dari situ kan orang tua juga sudah bisa menilai. Kayak misalnya kalau kita menerapkan laporan digital, oh berarti udah nggak pakai kertas ya gitu, rapotnya tuh udah nggak pakai buku gitu, sudah ada di digital semua seperti itu. Justru bisa menjadi nilai plus juga untuk lembaga. Oh udah terdigitalisasi sekali nih, udah sesuai perkembangan zaman sekali gitu, udah nggak jadul lagi gitu kan. Justru itu bisa jadi sebagai marketing kita juga lah di sekolah ya, karena jadi nilai plus untuk kita seperti itu. Ya. Menambahkan ya, untuk zaman sekarang justru dengan HP Android, untuk tipikal yang RAM-nya masih 2 juga udah pada punya. Jadi untuk asesmen digital ini bisa diakses juga ya, dengan RAM 2 juga bisa diakses lah, minimal untuk foto dan video juga gitu ya. Tidak yang berat-berat, tidak yang panjang, tidak dengan beberapa giga. Justru ini memudahkan daripada buku laporan. Ya ketika sekarang, kenapa sih sekarang di kurikulum Merdeka ada laporan digital juga ya, raport digital. Salah satunya ini antisipasinya karena memang kalau misalkan buku justru hanya dilihat dan tidak berubah sama sekali, kadang sampai pengembalian juga kan tanda tangannya juga lupa, kadang-kadang kosong. Tapi dengan itu misalkan mau dimanapun orang tua, minimal dengan PDF saja bisa diakses, ataupun bukan Microsoft Surface saja yang tidak usah disimpan, sebetulnya tidak usah disimpan ya, untuk Microsoft Surface itu bisa juga cuman dilihat diakses, oh iya sepanjang seperti itu, karena memang sekarang hektik tracknya itu memang orang tua juga mungkinlah dengan sibuknya, mungkin dengan karena ketidaksempatannya, mungkin itu juga yang di apa namanya disesuaikan dengan zaman sekarang juga ya, orang tua juga Insya Allah pasti menerima, kecuali kalau misalkan di daerah pedalaman. Makanya di sini kalau di daerah-daerah yang memang jauh dari, misalkan di pesisir, jarang pasti menggunakan itu karena mungkin dengan signal HP juga. Nah di sini mungkin tadi ya balik lagi ke kompetensi guru yang 4 itu, kita harus betul-betul profesional, kita harus melihat bagaimana sumber daya atau bagaimana nih karakteristik dari anak-anak kita, karakteristik dari keluarga kita, keluarga murid-murid kita gitu, disesuaikan dengan perkembangannya juga. Silakan, terima kasih Bu Ari. Pertanyaannya ada lagi? Ini ada teman saya nih, Bu Sofi. Bu Sofi dari Bumbulang. Bu Sofi. Salam kenal ini Bu teman Sofi. saya Bu Sofi, ini jadi Bu Sofa. Kadang-kadang saya suka ketuker, ini ada Bu Sofi dan Bu Sofa, ini teman saya dari Bumbulang. Ini luar biasa sekali. Bumbulang itu jauh. Ini juga sudah TK-nya juga udah ini ya, udah luar biasa menggunakan yang digital. Padahal ini di Bumbulang ini sedikit agak ini ya. Bumbulang itu dari Garut kota, dari tempat saya itu 4 jam lah, 4 jam setengah. Luar biasa sekali, aksesnya juga, tapi gitu, tapi desainnya itu di Bumbulang, jadi Garut Selatan kalau nggak salah. Ya, silakan ada lagi teman-teman, ini masih ada 10 menit lagi deh, 10 menit lagi kita sebelum penutupan. Saya ingatkan kembali tadi lisensi udah disimpan di uang di chatnya. Silahkan satu lagi dari penanya atau yang share deh boleh. Silahkan. Ibu. Ayo. Udah cukup jelas kayak Bu Novi, kayaknya udah pada siap, tinggal aplikasi aja nih, tinggal pengaplikasian langsung aja yang nanti ya, pakai Microsoft Surface ya. Oke, nanti bisa chit-chat ya dengan saya untuk penggunaan aplikasi yang tadi juga boleh. Ayo kita belajar bareng. Oke, apakah sudah tidak ada lagi penanya Bu Sofa? Sudah cukup. 9 menit lagi nih, 9 menit lagi. Harus jam 3, kita harus sesuaikan dengan jadwal kita ya. Sampai jam 2:30 apa jam 3? 2:30. Setengah 3 ya. Iya.
Oke, baik. Baiklah teman-teman, tibalah ya kita di penghujung acara dari webinar Ngopi Barbar, olah pikir belajar bareng di sini. Alhamdulillah ya kita, mohon maaf sekali tadi sempat terlempar-lempar karena memang cuaca sekarang agak ekstrim ya. Anginnya itu udah kita nggak di mana-mana, terus hujan juga karena memang kita itu unconditional juga ya, tidak bisa dikondisikan dengan baik. Mohon maaf sebelumnya. Tapi sebelum kita menutup ini acara, saya akan mendokumentasikan dulu. Harap dibuka ya untuk Kameranya. kameranya. Oke. Siap ya. Untuk slide pertama, 1. Saya pilih buka. Oke. Untuk yang kedua, oke, slide kedua. Oke. Baiklah Bu Sofa. Ya. Oke, alhamdulillah ya acara webinar kita sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih teman-teman juga yang sudah mensukseskan acara ini meski penuh dengan kekurangan karena memang signalnya terlempar-lempar. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya dan tiga ya yang mendapatkan voucher nanti kita japri sudah. Tadi ada yang pertama itu ya Ibu siapa? Ibu. Nanti ada ya. Yang di chat aja ya berarti ya? Iya, ya tadi yang di chat. Kemudian ada Ibu Ari dan Ibu Yana. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Ada satu kata ini nih, ada satu kalimat mungkin, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi kita itu tidak harus menjadi hebat ya untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Insya Allah orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang hebat, guru-guru hebat, dan semua ini adalah guru-guru yang tiada akhir kata untuk tidak belajar. Insya Allah semuanya pada hebat untuk belajar terus, tiada akhir ya Bu Sofa. Iya. Terima kasih. Akhir hayat. Sampai kita akhir hayat ya. Terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Atas kekurangannya itu dari saya dan kelebihannya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu Sofi baru nongol. Terima kasih. Iya Bu Sofi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Lilis. Udah boleh disebut ya, udah terakhir Mbak ya Bu Lilis. Sama-sama Bu Nopi. Salam kenal juga buat Bu Sofa dan semuanya.